masalah yang belum selesai waktu dulu. Nggak banyak masalah, banyak hal-hal yang aku pikir aku oke-oke aja tapi ternyata tidak, yaitu dalam pernikahan aku kurang bisa untuk mengungkapkan perasaan aku. Kadang suka hal-hal sepele, kadang-kadang kayak kita takut dia lagi banyak kerjaan jadi kita nggak mau cerita. Nah itu nanti tertumpuk dan ternyata itu nggak baik buat kita. Terus udah gitu waktu aku masih kecil juga banyak hal-hal yang ternyata aku juga tidak bisa mengungkapkan perasaan aku, akhirnya menumpuk sampai besar gitu. Banyak sih yang hal-hal yang aku nggak mampu. Yang jelas yang paling besar kesalahan aku adalah ketidakmampuan aku dalam berkomunikasi secara sehat. Tapi sekarang setelah belajar, ya alhamdulillah semuanya lebih semuanya lebih enteng. Sebenarnya sih aku menemukan diriku yang baru dan lebih sehat ini ya pada saat setelah belajar di sini gitu. Tapi buku ini menjadi tahap selanjutnya untuk langkah aku supaya lebih berani aja, supaya lebih terbuka sama orang. Dan juga mungkin nanti setelah anakku yang 2 lagi gede, kan yang baru tahu yang pertama, mungkin yang 2 lagi besar akan lebih mudah untuk menjelaskannya supaya mereka baca aja dulu buku ini gitu, nanti terakhirnya baru aku jelasin. Masa sih? Pemikiran dalam Coba lihat-lihat cuman kemarin kayak anak kecil. sebenarnya lebih mateng gitu. Iya, lebih becer ya, lebih bagus ya. Iya. Kamu ngerasa seperti apa? Ya, rasanya senang. Habis itu ya seperti yang tadi Nia cerita ya. Jadinya yang sebelumnya kita mempunyai suatu masalah dalam berkomunikasi, ya sekarang dengan kedewasaannya Nia dan saya sedikit bertumbuh tapi lebih tidak dewasa dari Nia tetap. Ya, dengan kedewasaan Nia ini kita bisa ya saling, kalau ada masalah kita saling terbuka. Dan saya banyak mendapatkan pelajaran bahwa yang namanya lelaki itu tidak harus selalu nggak punya masalah, harus kelihatan kuat, ya nggak boleh nangis dan lain-lain. Itu kita belajar di sini bahwa ya itu mungkin menjadi penyebab ketika lo pendem-pendem masalah lo. Ya karena kan pada saat kejadian itu Ardi tidak ada di situ dan dia sebagai seorang laki-laki sebenarnya ada pilihan untuk nggak usah datang dan lari ke luar negeri itu bisa gitu, karena dia toh juga nggak dicekal. Sebenarnya untuk pilihan untuk dia untuk tidak mau susah sama-sama dan menjalani konsekuensinya bersama itu juga bisa dia pergi, tapi dia memilih untuk tetap datang dan bertanggung jawab atas semuanya juga sama-sama gitu. Podcast berikutnya sudah ada, tapi aku kan nggak mau muncul terus gitu. Dari dulu aku juga nggak pernah mau ke podcast, jadi udah dipilih beberapa. Nah, komentar semua orang kan tidak akan terfilter tuh setelah aku udah membuka diri seperti ini. Tapi kan itu udah dipikirkan dari awal pada saat memutuskan untuk mempunyai buku gitu. Ya nggak apa-apa lah orang-orang berbicara gimana. Mungkin ada beberapa dari pendapatnya mereka bisa kita jadikan pelajaran juga buat kita gitu. Jadi kita dengar aja secara hati terbuka. Ardi sendiri gimana nih? Sebagai konsekuensi itu merupakan suatu konsekuensi. Tapi kan saya ngelihatnya lebih dari sisi yang lain, itu ketika pohon itu makin tegar, anginnya makin kencang. Nggak mungkin kita bisa membahagiakan semua orang, itu nggak mungkin. Jadi mudah-mudahan ya yang mengapresiasi tentang keterbukaan ini akan lebih banyak daripada yang menghujat. Nah, jadi banyak belajar di sini. Tapi ternyata ketika kita dapat sharing, apalagi dan mempunyai kepercayaan itu, ya itu semua menjadi jauh lebih ringan. Banget. Jadi ya mungkin kayak jawaban klise bekas anak rehab ya. Ya tapi kalau misalkan disuruh pilih, mendingan ada kejadian itu atau tidak, ya bukan pada saat kejadiannya ya, tapi mendingan ada kejadian itu atau enggak, ya kita berdua sudah membicarakan mendingan itu, karena efeknya terhadap hubungan kita sebagai suami istri itu dan sebagai orang tua jauh lebih baik. Pernikahan kita mengalami pendewasaan banget ya. Kemarin kan melihat kesetiaannya Ardi, ya sangat bersyukur. Aku sangat bersyukur punya Ardi sebagai suami aku. Dan enggak aku yang beruntung. Dan alhamdulillah kita berdua terus kuat menjalani semuanya gitu. Sama sekali tidak ada kata-kata ingin menyerah di antara kita berdua. Tapi kan bisa dikatakan kayak waktu awal mungkin rasanya takut dan kepikiran anak-anak dan lain-lain, tapi setelah dijalanin Tuhan udah atur semuanya kok.
kayak anak-anak juga nggak sendirian, support system aku sangat kuat, mama aku, teman-teman aku semua nemenin anak-anak, dan kita pun di sini juga harus menguatkan dan menyehatkan diri kita dulu supaya nanti kedepannya kita mendidik anak-anak juga jauh lebih bagus. Banyak lo ya? Iya, karena dia lihat-lihat di YouTube. Oh ya, dia nanya ngapain papa waktu kemarin di Cibulan? Iya. Pas udah di sini. Bingung juga Jadi jawabnya. jadi belum kita jelasin karena takutnya mereka nangkepnya salah. Jadi nanti aja kalau sudah umur 8-9 tahun lah. Oh, Mikaela sangat dewasa, saya malah sangat beruntung punya dia sebagai anak pertama saya karena setelah dikasih tahu dia nangis tapi dia bilang dia memaafkan kami dan dia mengerti, dan pokoknya kalimatnya dia yang panjang itu ada di dalam buku. Ya, jadi dengan terbuka pada semua orang, saya merasa lebih mudah ngejalanin hidup gitu. Jadi nggak ada lagi yang diumpet-umpetin. Tapi ini juga adalah satu keputusan yang besar karena saat kita membuka lebar hidup kita, pasti orang-orang akan ikut masuk ke dalam situ dan ikut berkomentar dan menilai sesuai dengan pikiran mereka masing-masing. Tapi ya itu udah keputusan yang saya ambil, jadi konsekuensinya seperti apa akan kita hadapi. Tapi tulisan itu kan sebenarnya di awal emang nggak rencana untuk dibikin buku, tapi tulisan yang aku bikin untuk menggali diri aku sendiri, untuk lebih kenal diri aku sendiri. Terus juga gitu menulis ilmu-ilmu dari konselor dan juga psikolog dan juga Pak Ustadz juga aku tulis semuanya di situ. Pada saat at the end of the proses yang kita lalui dan sudah selesai, akhirnya pas aku lihat kayaknya buku ini bisa dikompil menjadi sebuah novel cerita seorang tokoh dari masa kecil sampai besar, dan banyak yang bisa dipelajari dari buku itu gitu, baik dari kesalahan-kesalahan saya dan juga ilmu-ilmu yang dikasih sama konselor kan aku juga bagikan di situ, jadi mungkin bisa dipraktekin di rumah. Berapa lama Kak? Prosesnya ya itu selama kita di sini tuh 10 bulan. 10 bulan. Iya, tetapi kan itu cuma tulisan harian. Setelah itu aku bekerja sama Ayah Pidi Baik untuk dibikin menjadi sebuah novel. Jadi dia yang menyambungkan lah satu demi satu gitu. Kalau buat aku semuanya menarik karena ini kan dari masa kecil sampai gede. Walaupun semua di situ namanya disamarkan. Jadi biarkan orang-orang yang connecting the dots. Semuanya diceritain dari aku masa pacaran, gagal, sebelum ketemu Ardi, akhirnya ketemu Ardi, sampai dengan kejadian kemarin semuanya aku ceritain. Tapi memang nggak ada nama asli di situ. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.